Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dari pengantar bisnis. Di sini saya Dava Bagas Rafi dengan NIM belakang 101. Saya Safitri Ahmad Rahman dengan NIM belakang 088. Pada kesempatan video kali ini, kami akan melakukan riset kepada UMKM sekitar kampus 5 Magetan terhadap anak siswa. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di Magetan memiliki peran yang penting dalam mendukung perekonomian lokal. Salah satu usaha UMKM yang menonjol di daerah ini adalah penjual bubur ayam, yang merupakan makanan populer di kalangan masyarakat setempat. Bubur ayam di sekitar kampus ini sering menjadi pilihan sarapan atau makan siang praktis bagi para mahasiswa yang mencari makanan lezat dan terjangkau. Warung bubur ayam di area ini biasanya menawarkan cita rasa yang khas yang terkadang berbeda dari bubur ayam di kota-kota besar. Beberapa penjual bubur ayam di sekitar kampus Unisa 5 menambahkan bahan-bahan unik dan menggunakan rempah khas daerah, memberikan sentuhan lokal yang disukai oleh para pembeli. Harganya yang ramah di kantong mahasiswa menjadikan bubur ayam sebagai salah satu pilihan makanan yang populer. Keberadaan UMKM bubur ayam ini tidak hanya memberikan variasi pilihan makanan bagi mahasiswa, tetapi juga mendukung perekonomian lokal. Mahasiswa sering mengandalkan UMKM lokal untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, sehingga UMKM di sekitar kampus memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi masyarakat sekitar. Dengan dukungan dan pengembangan yang tepat, UMKM di sekitar kampus Unisa 5 berpotensi untuk tumbuh lebih besar dan mampu menyediakan layanan yang lebih baik bagi mahasiswa maupun masyarakat setempat. Baik, sebelumnya Mas, izin bertanya. Sebelumnya saya mau bertanya, apa motivasi Masnya untuk berjualan bubur ayam ini? Kenapa tidak berjualan usaha lainnya seperti es teh atau mungkin minuman lainnya? Kalau motivasinya ya karena terdampak COVID waktu itu, jadi kita berganti jenis usaha dari yang sebelumnya jualan malam, lebih tepatnya jualan tahu tek ya kalau malam, kita pindah ke jualan pagi, ya ketemulah bubur ayam ini. Terus dari tahun berapa Mas yang mulai berjualan ini, Mas? Apakah sudah lama, Mas? Kalau kita mulai jualan ini mulai tahun 2021 bulan Februari, Mas. Kurang lebih 4 tahun. Selama 4 tahun itu bagaimana dengan jam operasional, Mas? Mulai buka dari jam berapa, terus tutupnya jam berapa? Kalau untuk masalah jam buka kita konsisten ya, mulai dari jam 6 pagi sampai maksimal sampai dengan jam 11 siang. Dengan jam operasional sebanyak itu, kira-kira perharinya target penjualan Mas mencapai berapa? Kalau target penjualan di weekday kita kurang lebih 2 kiloan Mas, 2 sampai 2,5 lah. Kalau di weekend bisa sampai 3,5 lebih. Terus untuk harga bahan sendiri, Mas, apakah Masnya ada kendala tersendiri dengan harga bahan pokok ini saja, Mas? Kalau kendalanya ya di bahan baku itu pasti ya, soalnya di waktu-waktu tertentu bahan pokok itu cenderung naik, terlebih saat puasa menjelang Idul Fitri itu bahan baku naik nggak karuan. Contohnya ya daun bawang yang biasanya sekilo 12 waktu itu sempat nyentuh 40, itu naik tapi ya 3 kali lipat gitu kan. Ya itu salah satu kendalanya. Maaf mengganggu waktu ini. Saya akan bertanya SBOT tentang UKM menjual bubur ayam Masnya. Nah, yang pertama, apa sih keunggulan produk bubur ayam yang Masnya ini? Keunggulannya ya? Iya. Kalau dibandingkan sama kompetitor lain atau? Ya, dibandingkan kompetitor lain.
Kalau keunggulannya sih dari segi rasa mungkin ya. Jadi kita mengutamakan kualitas. Selain itu ya harga juga kita bersaing. Kalau sama kompetitor lain itu masih selisih kita, selisih di bawahnya. Baik, selanjutnya kita langsung ke pertanyaan kedua. Kendala apa sih yang masnya hadapi dalam mengoperasikan bisnis bubur ayam ini? Kendalanya. Iya. Kalau kendalanya mungkin ya berhubung kita pedagang kaki lima, jadi ya tempatnya nggak begitu apa ya, nggak begitu proper ya. Jadi ya kurang nyaman sedikit aja. Kemudian pertanyaan ketiga, apa tren pasar yang Mas dapat manfaatkan untuk meningkatkan penjualan bubur ayam ini? Kalau untuk penjualan ya kita cuman promosi mulut ke mulut aja. Jadi apalagi kalau ada Unesa ini kan saya selalu komunikatif sama pelanggan. Ya kita saling kenalan, habis itu ya minta promosi, kasih tahu ke teman-temanmu. Dan pertanyaan terakhir, resiko apa sih yang dihadapi Masnya dari pesaing bubur ayam ini? Resiko. Kalau resiko sih mungkin lebih ke apa ya? Makin banyaknya pedagang sarapan, walaupun beda jenis kan ya bisa sedikit mengganggu. Baik Mas, terima kasih. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan kesimpulan analisis SWOT yang kami dapat dari wawancara bersama pengusaha UMKM bubur ayam di sekitar kampus 5 Magetan. SWOT yang pertama yaitu strengths. Strengths yang kami simpulkan di sini terdapat 3 poin, yaitu kualitas produk yang baik, yang kedua, topping yang lumayan beragam, dan yang ketiga, harga yang ditawarkan relatif murah. Lalu, SWOT yang kedua yaitu weakness. Kami menyimpulkan weakness dari usaha ini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu tempat berjualannya yang sempit. Poin kedua adalah aroma dan rasa topping jeroannya masih terasa amis. Lanjut ke SWOT ketiga yaitu opportunities. Opportunities yang kami simpulkan terdapat 4 poin. Yang pertama adalah pedagang ini merupakan satu-satunya pedagang yang menjual bubur ayam di sekitar area kampus 5. Yang kedua yaitu tempat berjualannya sangat strategis karena dia berjualan di samping jalan raya dan dekat dengan lampu merah serta kampus 5. Yang ketiga adalah jam operasional bubur ayam ini dilewati oleh jam-jam yang ramai. Peluang yang keempat yaitu terdapat mahasiswa dari Unesa yang dapat menjadi peluang baru bagi pengusaha ini. Dan SWOT yang terakhir dan yang keempat adalah traits. Kami menyimpulkan bahwa traits dari UMKM ini hanya satu, yaitu banyaknya pesaing di sekitaran area tersebut. Walaupun bukan dalam kategori usaha dagang yang sama, tetapi itu dapat mengancam bisnis UMKM ini. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video hasil analisis kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian video. Sampai jumpa.